Kemudian yang ketiga, ayyal tazimal khusu' inda tilawati. Hendaklah kita khusyuk ya, serius. Kemudian merenungkan, bersungguh-sungguh. Ya, jadi menghadirkan kekhusyuan, menghadirkan hati kita di dalam membaca Al-Qur'an ya, sehingga ada sifat khusyuk yang kita tampilkan ya, ketika membaca Al-Qur'an. Kemudian wa ayyudhirul huzn, dan hendaklah menampakkan kesedihan ya. Jadi antum ketika membaca Al-Qur'an itu kalau bisa bersedih maka bersedihlah ya. Kan ada ayat-ayat tentang siksa ya, ayat-ayat tentang neraka, ada ayat-ayat tentang kisah mungkin yang menyedihkan begitu. Maka tampakkanlah kesedihan di dalam kita membaca ya. Jadi tidak ketawa-ketawa misalnya, tidak sambil ketawa. Jadi sehingga kita ketika khusyuk itu maka akan timbul rasa kesedihan. Dan kalau bisa dan kalau bisa menangis ya. Ketika Abu Bakar misalnya mengimamin sholat membaca Al-Qur'an, beliau sering menangis begitu karena hatinya khusyuk begitu. Bahkan wala yatabakka'a, pura-pura menangis ya, pura-pura sedih, itu kita diperbolehkan begitu ya. Kalau nggak bisa nangis ya, siapa misalnya Alfian susah untuk nangis ketika baca Quran, maka pura-pura nangis meskipun mungkin nangisnya uang jajannya habis misalnya ya, nggak apa-apa, kita menghadirkan ya. Atau misalnya Dandi mau pulang gitu, ingat orang tua ngaji, nangis gitu ya. Nangisnya bukan karena baca Quran tapi karena ingat kampung misalnya. Nah itu masih diperbolehkan begitu ya, kita pura-pura nangis di dalam baca Al-Quran ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah, inna hadal Quran nazala bihuzn, kata Rasulullah, sesungguhnya Al-Quran itu turun dengan penuh kesedihan. Fa idza qara'tumuhu fabuku ya, apabila kalian membacanya maka bersedihlah ya. Fa illam tabku fatabakau, dan kalau tidak mampu untuk menangis maka pura-pura menangis. Kemudian yang keempat, ayyuhassinu sautuhu bihi, hendaklah kita memperbagus suara kita ya. Jadi memperbagus suara kita di dalam membaca Al-Qur'an ya, seperti halnya ada misalnya lagu atau nada-nada yang bisa kita ikutin di dalam membaca Al-Qur'an ya. Bagi kita misalnya yang belum belajar tentang nagom begitu ya, maka kita bisa melihat ya, atau bisa mengikuti masyayikh atau imam-imam yang ada di murotal ya begitu. Ada misalnya Sudes, kemudian Misarul Rasid atau yang lainnya. Nah itu kita bisa ikuti begitu ya, karena mereka itu pasti sudah mengikuti dengan nada yang telah ditentukan begitu, dengan nagom yang telah ditentukan, maka kita bisa mengikutinya ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, zayyinul Quran bi aswatikum, jadi perbaguslah bacaan Al-Quran itu dengan suaramu ya. Suara tentunya berbeda-beda ya, tidak ada yang sama antara satu sama yang lain. Misalnya ada yang suaranya mengebas misalnya, ada yang mungkin dia bisa keras begitu ya. Maka kita berusaha untuk menyesuaikan dengan suara kita itu agar bacaannya Al-Qur'annya itu bisa indah didengarkannya ya. Maka berusaha untuk memperbagus suara kita semampunya ya, tentunya mengikuti para imam yang ada dalam muratal itu, sehingga kita bisa mengikutinya. Jadi bukan suara sendiri ya, tidak boleh kita mengikuti pakai nada sendiri ya. Misalnya orang Jawa mengikuti nagom Jawa, orang Sunda mengikuti
seperti lagunya Sunda dan yang lainnya. Maka tidak boleh, kita harus mengikuti dengan nada-nada yang telah ditentukan. Ya, ada jiharka, misalnya ada bayati, dan yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan mengikuti nada-nada yang telah ditentukan.